Pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari recount text. Recount dalam bahasa Inggris berarti menceritakan. Recount text is a text that retells past events in chronological order. Recount text ini merupakan teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau sesuai dengan urutan kejadiannya. Biasanya recount text ini menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Contohnya, kalian menceritakan pengalaman kalian yang ketika kalian berlibur atau pengalaman bertemu artis idola kalian. Next, I will explain the purpose of recount text. Tujuan dari recount text. The purpose of a recount text is to entertain and inform the reader about something that have happened in the past. Jadi, tujuan dari recount text adalah untuk menghibur pembaca dan memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi pada waktu yang lampau. Sama seperti teks bahasa Inggris lainnya, recount text juga memiliki susunan atau struktur teks yang disebut juga dengan generic structure. Generic structure dari recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, di mana pada bagian ini diceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Kemudian, bagian kedua adalah inverse. Pada bagian ini, kronologi kejadian yang terjadi diceritakan secara berurutan. Dan bagian ketiga adalah reorientation. Bagian ini berisi rangkuman atau ringkasan dari semua kejadian yang telah diceritakan pada bagian inverse. Pada bagian ini juga bisa dituliskan pendapat atau kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan. Selanjutnya, kita akan melihat language features dari recount text. Yang pertama, introducing personal participant seperti I, you, dan yang lainnya. Jadi, pada recount text, teman-teman harus memperkenalkan personal participant atau orang yang diceritakan atau yang menjadi subjek dalam cerita tersebut. The second, using linking verb seperti was dan were. Yang ketiga, using action verb seperti go dan drive. Yang keempat, using chronological connective seperti first dan then. Jadi, karena recount text ini menceritakan kejadian pada waktu lampau, maka teman-teman harus menggunakan tenses simple past dan menggunakan chronological connective seperti yang saya jelaskan tadi, karena teman-teman harus menceritakan kejadian pada waktu yang lampau tersebut secara berurutan. Next, types of recount text. Ada 3 macam recount text. Yang pertama, personal recount, yaitu recount text yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Selanjutnya, factual recount, yaitu recount text yang berisi fakta atau laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, contohnya laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian, dan lainnya. Yang ketiga adalah biographical recount. Jadi, biographical recount adalah teks tentang kisah hidup seseorang atau biografi. Biografi adalah sebuah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. So, this is an example of a recount text in the form of a personal recount. Jadi, ini adalah contoh recount text yang berupa personal recount.
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana generic structure dari contoh recount text yang sudah teman-teman lihat sebelumnya. Alright, we've finished our presentation. We thank you all for listening to our presentation from us.